Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kalau saya jangan ditanya nih, lagi terombang-ambing di lautan luas. Maaf curhat. Nah, kali ini saya akan membagikan video cara merakit PC gaming sendiri nih tanpa bantuan teknisi, biar menghemat budget jelasnya. Dan saya akan menjelaskan detail dari A sampai Z hingga kalian benar-benar paham betul proses perakitan PC gaming. Namun saya mohon nih bantuannya biar channel saya makin berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Kalau mau rakit PC pastinya butuh alat dong. Ya masa ya pakai tangan kosong. Nah, apa aja? Mari kita simak satu persatu. Pertama, obeng plus atau obeng cengkeh. Ukurannya sedang dan ukuran kecil. Bisa kalian lihat dua obeng yang biasa saya pakai nih buat perakitan PC dengan ukuran sedang. Obeng ini sendiri punya kandungan magnet ya di bodinya atau minimal di ujung obeng. Ini wajib ya pakai obeng yang ada magnetnya biar baut atau skrupnya nempel. Lantas untuk obeng kecil dipakai buat masang skrup SSD M2 NVMe. Kedua, thermal pasta. Biar bisa maksimal buat menghantarkan panas nih, kalian wajib pakai thermal pasta. Jangan yang murahan ya, tapi yang rada mendingan. Model yang saya pakai harganya di rentang 40 hingga 50 ribu ya. Dan bisa dipakai untuk beberapa kali nih. Pasta ini juga memberikan bonus perata pasta. Jadi kalau mau ratain pasta pakai alat ini. Jangan pakai jari nih buat ngeratain pasta. Nanti udah kelar, pastanya malah masuk ke mulut karena dikira makanan. Ingat, thermal pasta nggak usah dipakai untuk merakit PC baru ya. Pastanya udah nempel di cooler prosesor. Dipakai untuk PC bekas saja ya thermal pastanya. Kalau kalian beli ngeteng. Ketiga, baut atau skrup. Baut atau skrup sejatinya nggak perlu beli ya, karena ketika kalian beli part PC baru tentunya baut ini diberikan. Dapatnya dari mana coba? Bukan dari tadi, tapi dari pembelian casing komputer. Saya jelasin dikit nih tentang baut yang bakal dipasang. Baut cincin kecil atau apalah sebutannya dengan drat ukuran kecil tentunya. Nah, baut ini biasanya dipakai atau digunakan untuk mengunci motherboard, SSD, atau DVD room kalau pakai DVD room. Dan bisa juga dipakai buat ngunci VGA nih, tapi nggak semua casing pakai baut ini, hanya sebagian. Baut cincin besar, emang gitu bos namanya. Ya biar gampang nyebutnya. Baut ini sendiri dipakai buat mengunci VGA, hard disk, dan power supply. Baut kotak atau ngota, emang itu nanya lagi, saya nggak tahu namanya. Spacer ya, bener nggak sih namanya? Saya nyebutnya baut dudukan motherboard. Nah, baut ini bentuknya ngotak, warnanya ada yang putih, hitam, dan kuning. Jelas dong, baut ini sendiri umumnya dipakai untuk pemisah antara motherboard ke casing ya. Baut cacing, ayo kenapa disebut baut cacing? Ya karena ulirnya mirip ular ya, cacing. Tapi jelasnya baut ini nggak cacingan kok, percaya deh. Baut cacing sendiri nggak didapat dari casing ya, melainkan dari pembelian kipas. Biasanya sih dapat 4 baut ya kalau satu kipas. Ya tergantung banyak kipas juga nih. Fungsinya jelas banget buat pasang kipas ke dalam casing. Baut panjang, nah baut ini sendiri dipakai untuk masang kipas ke casing ya, tapi nggak semua casing nyediain tempat untuk baut seperti ini. Makanya baut ini juga didapat dari casing-casing tertentu. Keempat, kabel tis. Ini add-on ya. Jadi kalau mau dibeli ya bagus. Kalau enggak ya enggak masalah. Paling enggak rapi. Kalau saya sih penting banget ya, karena fungsi kabel tis ini buat ngerapiin kabel dari power supply ataupun kabel-kabel lain di perangkat PC. Jelas pakai kabel tis, PC kelihatan lebih rapi. Warna kabel tis ini macam-macam ya. Setahu saya ada warna biru, putih, merah, hitam. Dan saya biasanya pakai warna yang hitam. Tapi baiknya tinggal sesuaikan dengan casingnya. Kalau kalian pakai casing putih, ya usahakan kabel tisnya warna putih. Kelima, gunting atau tang gunting. Alat ini dipakai buat motong kabel tis tentunya, bukan motong kuku di jari ya. Ya kalau kalian nggak pakai kabel tis, gunting atau tang gunting ini nggak perlu dibeli. Keenam atau terakhir, pengunci dudukan motherboard. Saya nggak tahu sih ini namanya apa ya. Pokoknya buat buka baut dudukan atau mengunci baut dudukan motherboardnya. Alat ini sendiri bonusan dari casing. Setahu saya ada 3 casing nih kalau nggak salah ngasih alat ini. Yang tahu nama alat ini silahkan di komen. Secara umum yang dirakit itu prosesor, motherboard, RAM, SSD M2 NVMe, hard disk, VGA, power supply, dan casing. Sebelum memasang motherboard, pastikan terlebih dahulu baut dudukan itu sesuai dengan lubang yang ada di motherboard. Kalau motherboard MATX lebar itu umumnya pakai 8 baut dudukan. Kalau yang MATX kecil itu hanya 6. Dan untuk casing sekarang baut dudukan udah terpasang di casing ya. Kalau kurang tinggal kalian tambah nih. Kalau ternyata nggak pas atau beda tempat, ya tinggal digeser.
Oke, sekarang kita buka terlebih dahulu baut pengunci harddisk bagian bawah, karena ada dua baut pengunci atas dan bawah biar gampang nanti kalau mau gonta-ganti harddisk. Cukup banyak video rakit PC gaming yang saya share, tapi biar lebih abdol, saya jelasin lagi nih di video. Kita pasang dulu prosesor, cooler prosesor, RAM, dan SSD M2 ke motherboard. Untuk part apa aja yang dipasang cek di deskripsi ya. Jelasnya part yang dirakit masa depannya masih cerah banget. Sebelum pasang prosesor, pastikan segitiga di prosesor dan motherboard itu sama, biar nggak kebalik masangnya. Buka pengunci soket prosesor nih dengan cara ditekan, geser lalu dibiarkan posisinya berdiri, dan buka pengunci satunya lagi dengan posisi yang sama. Kalau udah, masukkan prosesor secara hati-hati dengan posisi segitiga ada di pojok kiri bawah. Pegangnya bagian kanan dan kiri aja ya. Kalau udah masuk ya tinggal tutup pengunci pertama sambil ditekan dan langsung pasang besi pengunci soket sambil tekan ke bawah dan kaitkan. Dilanjut pemasangan cooler nih. Pastikan terlebih dahulu 4 kaki pengunci cooler masuk ke lubangnya. Kalau udah masuk semua, tinggal kalian tekan nih 4 pengunci cooler prosesornya sampai bunyi klik. Tekannya satu-satu boleh, 1, 2 boleh, 1, 3, dan 4 boleh. Lanjut pemasangan power 4 pin cooler. Tinggal kalian pasang dengan menyesuaikan posisi pengunci, dan silakan kalian rapikan kabel cooler ini biar nggak mengganggu pemasangan RAM. Langkah selanjutnya adalah memasang SSD M2 NVMe. Kita buka dulu nih heatsinknya dengan membuka 2 baut penguncinya. Setelah dibuka, jangan lupa buka plastik pelindung thermal pad pada heatsinknya. Pasang SSD M2 NVMe dengan memasukkan pin ke soketnya, dan ini nggak bakal kebalik ya. Kalau kebalik nggak bakalan masuk. Pasang kembali heatsinknya dan pasang 2 baut pengunci heatsink ini. Langkah terakhir adalah memasang 2 RAM di slot RAM tentunya. Nah, karena slot RAM-nya ada 4, silakan kalian baca buku manual nih, manakah slot RAM yang harus dipasang terlebih dahulu. Umumnya sih kalau slot RAM-nya 4, yang dipakai itu slot kedua dan slot keempat. Buka dulu 2 pengunci slot RAM sebelah kiri ya, yang kanan udah fix. Lanjut pasang RAM ke slotnya, kemudian tekan ujung kanan dan kiri RAM sampai bunyi klik. Dan lakukan hal yang sama untuk RAM satunya. Persiapan pemindahan buku tabungan, motherboard ke dalam casing. Sebelum dipindahkan, pasang dulu back panel motherboard ke dalam casing. Jangan kebalik, jadi nanti 2 kali kerjanya kalau kebalik. Nah, cara mengunci back panel ini dengan cara mendorong dari dalam sampai terkunci di semua sisi back panel. Nah, kalian bisa lihat di video 6 baut dudukan motherboard udah terpasang dengan benar. Karena motherboard ini jenis MATX lebar, jadi ada 2 dudukan motherboard yang belum terpasang di casing. Kita pasang dulu nih 2 baut dudukan motherboard tersebut. Jangan lupa dikencangkan nih dengan alat tambahan ya. Angkat motherboard dengan cara memegang cooler prosesor. Di sini 2 kabel dari kipas bagian belakang itu ternyata mengganggu pemasangan. Kita geser dulu nih ke atas biar gampang masukin motherboardnya. Lanjut pastikan input output di motherboard masuk pas banget di back panel. Dan langkah terakhir pasang 8 baut pengunci motherboard. Sekarang kita pasang power supply ke dalam casing dengan posisi kipas power supply ada di bawah. Lanjut pasang 4 baut pengunci ke power supply ini yang kenceng ya. Sekarang saatnya pasang kabel mengkabel di motherboard. Kita pasang konektor 24 pin motherboard terlebih dahulu nih, dan pengunci konektor ini umumnya ada di sebelah kanan. Masukkan konektor dan pasang dengan rapat dengan cara ditekan konektornya bagian kiri dan tengah sambil jari menahan motherboard ya. Lanjut pasang konektor 8 pin prosesor ke motherboard, dan konektor ini juga sama, pengunci konektor ini umumnya ada di atas. Masukkan konektor dan tekan hingga rapat. Lanjut pasang konektor USB 3.0, pastikan dicocokkan dengan pin juga ya. Bisa dilihat ada lubang di tengahnya, kalau udah cocok ya tinggal dipasang. Lanjut pemasangan konektor HD audio. Nah, pastikan konektor HD audio yang nggak ada lubang pinnya dipasang sesuai dengan yang ada di motherboard. Terus lanjut pemasangan USB 2.0 nih. Ini juga disesuaikan, bisa dilihat jelas di video. Karena di sini saya pakai harddisk, jangan lupa juga pasang kabel SATA ke motherboard. Dan jangan lupa juga kabelnya diumpetin di lubang kabel manajemen. Lanjut pemasangan harddisk ke raknya. Ini rada keras ya, masukin harddisk ke dalam raknya nih. Langkah pertama sih masukin dulu lubang pengunci harddisk
kedua tonjolan di rak harddisk nih. Dan kedua, diangkat dikit bracketnya, tinggal dorong harddisknya hingga dua penguncinya masuk. Oke, kita pasang kembali ke tempat harddisk ini dengan cara disesuaikan lubang dudukan di casing. Terus didorong dan tinggal kunci. Lanjut masukkan harddisk ke dalam raknya. Lanjut pemasangan konektor casing depan bagian on off nih. Kita pasang konektor HDD LED dulu ke dua pin bagian bawah. Yang pertama ya, dengan posisi tulisan ada di bawah. Lanjut dua pin di sebelahnya. Ini adalah konektor reset. Masangnya sama ya, tulisannya dibalik ke bawah. Di atas reset adalah konektor power. Sekarang tulisannya ada di atas ya, tinggal kalian masukkan. Lanjut dua pin di sebelah power atau di atas HDD LED. Ini adalah power LED plus dan minus. Yang pertama itu adalah LED plus dan yang kedua itu adalah min. Sekarang merapikan kabel-kabel power supply dan kipas biar nggak berantakan. Di casing ini diberikan 3 rapi kabel bawaan casing. Ya tinggal disatuin aja kabelnya. Khusus kabel prosesor dan kipas bagian belakang dipisah ya. Tujuannya sih biar nggak berantem. Maksudnya biar kabel nggak numpuk di satu tempat. Karena kalau numpuk itu bikin susah nanti nutup casingnya. Dan tinggal dirapiin dengan kabel tis. Karena di bagian ini nggak dikasih bonusan buat ngerapiin kabel ya. Jadi dipakai kabel tis doang. Power supply yang dipakai nggak modular ya, alias nggak bisa dilepas pasang. Jadi kabel-kabel yang nggak dipakai dirapiin jadi satu dan tinggal masukin ke area kosong. Ya pinter-pinter kalian sih buat ngerapin kabel ini. Intinya jangan sampai numpuk di satu tempat. Ntar penutup casing bagian kabel manajemen nggak bisa ketutup dengan rapet. Dan karena kita pakai VGA card, jangan lupa nih kalian keluarin juga kabel 8 pin VGA atau 6 plus 2 pin VGA ke lubang manajemen di bagian depan. Sekarang pemasangan kabel power SATA dan kabel SATA ke harddisk. Daripada susah, saya keluarin lagi nih harddisknya dari kandangnya. Terus pasang kabel power dan kabel SATA-nya. Sekarang kita pasang 4 kabel power kipas dari casing ini. Ini yang model 3 pin ya. Setelah dipasang semua, kita masukin nih power kipas 3 pin berwarna putih ke lubang kabel manajemen. Rada susah karena ada kabel-kabel lain yang udah kita susun tadi ya. Tapi tenang, bisa masuk. Dan masukin juga konektor ARGB 3 pin ke lubang kabel manajemen. Karena memang posisi pin ARGB sama power kipasnya itu bersebelahan ya, tetanggaan. Dan silakan dipasang ke konektor masing-masing. Tonton videonya aja ya biar lebih jelas. Langkah terakhir dari proses perakitan adalah pemasangan VGA card alias graphic card. Nah sebelum dipasang, jangan lupa dulu buka penutup slot ekspansi. Dibuka sesuai kebutuhan. VGA yang saya pakai ini makan 2 slot ekspansi, jadi dibuka dua-duanya. Harusnya ini di awal ya sebelum pemasangan motherboard dibukanya, biar nggak susah. Tapi ya saya manusia, saya juga suka lupa. Karena ini modelnya bukan yang copotan, jadi kita harus melepasnya dari casing. Kalian dorong nih ke arah dalam sambil ditahan bagian ujung slot ekspansi ya, biar nggak ngenain komponen di motherboard. Terus sambil digoyang-goyang nih biar copot dari tempatnya. Rada keras sih, mesti sabar biar copot. Lakukan hal yang sama untuk satunya lagi, tapi hati-hati juga ya. Sebelum pasang VGA card, kalian buka dulu nih pengunci slot VGA di bagian ujungnya dengan ditekan aja ya. Lanjut masukkan VGA ke slotnya dengan hati-hati dan tinggal dipasang 2 baut pengunci. Dan tinggal pasang power VGA 8 pin. Penguncinya ada di atas dan posisikan seperti ini ya. Lanjut dipasang kabel powernya. Tinggal kalian rapikan nih kabel VGA yang nggak kepake dengan kabel tis. Oke, perakitan PC udah kelar. Lanjut sekarang kita bakal siapin Windows sama drivernya. Buat instalasi Windows kita pakai media flash disk. Kalian download terlebih dahulu nih ISO Windows di web resmi Microsoft dengan cara mengetikkan Windows 11 ISO download. Klik download Windows 11 dan silakan kalian ikutin di videonya buat download Windowsnya. Di sini saya udah punya Windows 11 ya, tapi bukan versi terbaru. Cuma nggak masalah kok. Ini sampel doang. Setelah kelar download Windowsnya, lanjut download driver VGA. Sesuaikan dengan tipenya dan terakhir
download driver motherboard. Buat download driver motherboard sendiri, kalian ketikkan tipe motherboardnya ya. Tapi sebenarnya DVD drivernya udah diberikan dari motherboard, cuma karena posisi komputer sekarang udah jarang pakai DVD room, makanya kita download ke webnya yang punya motherboard. Setelah selesai download semua perlengkapan buat instalasi Windows, sekarang tancapkan flash disknya ke komputer orang ya, karena punya kita belum jadi. Di sini saya pakai aplikasi Rufus ya, ini free alias gratis, dan silakan kalian download Rufus yang versi terbaru. Ikutin aja cara transfer Windowsnya dengan melihat videonya buat menyingkat waktu nih. Langkah terakhir, setelah transfer Windows, silakan kalian copy driver VGA dan juga motherboard ke flash disk yang ada Windows tadi. Khusus driver motherboard diekstrak terlebih dahulu ya, karena jenis filenya itu zip ya, biar nggak repot lagi nanti pas mau install driver. Nah, sebelum kita menghidupkan komputer, tancepin dulu flash disknya. Setelah dihidupkan, tekan tombol del berkali-kali nih hingga kalian masuk ke menu BIOS. Masuk ke mode Advanced nih dengan menekan tombol F6 di keyboard dan arahkan menggunakan tombol arah di keyboard nih ke menu BIOS. Di sini udah bener sih, posisi boot awalnya adalah flash disk SanDisk. Kalau udah, tinggal tekan F10 di keyboard buat menyimpan pengaturan BIOS. Dan pilih yes dan tekan enter. Setelah dia restart, ini langsung ya masuk ke instalasi Windows. Di sini banyak pilihan Windows 11-nya. Ada yang versi home dan sebagainya. Di sini saya pilih yang Pro. Lanjut next. Pilih menu di bawahnya dan langsung ada dua partisi. Partisi pertama ini adalah hard disk 4 tera. Dan partisi yang kedua adalah SSD M2 500 GB yang kita pasang tadi. Kita bakal instalasi Windows di SSD tentunya. Kalau hard disk adalah sebagai tempat penyimpanan. Pilih partisi kedua, klik new, tinggal tentukan ukuran drive untuk C-nya berapa. Di sini saya bikinnya 180 GB ya. Berarti kita ketikkan 180.000. Kalau udah, klik apply. Lanjut klik lagi partisi di bawahnya, kemudian kalian pilih new dan apply. Partisi ini dibuat untuk data ya. Jadi biar kalian nggak bingung, untuk partisi yang kita bikin tadi 180 GB. Jelasnya ini adalah partisi ketiga nih. Kita lanjut pilih partisi ketiga untuk Windowsnya. Lanjut tekan next dan proses instalasinya berjalan. Mohon maaf ya, bagian ini kita potong videonya karena panjang banget nih. Nanti nggak kelar, sampai 1 jam malah nggak kelar. Silahkan kalian ikutin videonya ya. Oke, Windows sudah kelar nih diinstal. Saatnya install driver VGA terlebih dahulu. Terserah ya, kalian mau install driver motherboard terlebih dahulu nggak masalah. Tapi di sini saya lebih mementingkan instalasi VGA dulu ya. Saatnya install driver VGA terlebih dahulu nih. Kita buka lembaran baru. Maaf, kita buka flash disk yang ada Windowsnya dan install driver VGA-nya. Dan finish. Untuk driver motherboardnya tinggal kalian install semua nih. Sampai di sini saya berharap kalian udah paham ya gimana caranya merakit PC sendiri. Selamat mencoba, semoga kalian berhasil. Dan jangan lupa untuk dukungan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share.